와, 한 건 했네. Kembali lagi bersama kita Rio Barberi Junior pastinya, karena Rio Barberi Senior sedang terkena flu dan lagi nonaktif sementara. Anjing. Nah, berapa lama sejak video ini diupload kita tidak bertemu ya kan? Udah mungkin sebulan lebih. Maklum karena ada banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi akhir-akhir ini. Ya mungkin ini nih, semakin tinggi pohon berada, semakin kencang terpaan angin yang ia terima. Anjay. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba membawakan sebuah film berjudul Weak Hero Class, di mana film ini menceritakan tentang siswa-siswa tadika mesra yang terbiasa menjalani kehidupan yang nyaman, namun harus beradaptasi dengan kehidupannya yang keras dalam lingkungan tanpa adanya support dari orang tua. Tentu saja akan banyak gambaran-gambaran kehidupan di sekolah seperti yang kita lewati bersama seperti dulu. Jadi mau tahu bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, bacot kicot, nggak suka? Langsung aja cek kicrot. Hai, sayang kamu kok lama banget sih? Aku udah kangen banget. Biasa tadi macet, tahu sendiri kamu. Kamu kok wangi banget sih sayang? Iya dong, aku tuh baru beli parfum nih. Nih, parfum Handri, wanginya tuh tahan lama banget sayang. Kalau kamu mau tahu, kamu mau? Mau. Nih, aku kasih aja nih. Mumpung beli satu gratisan. Serius? Iya. Ih, makasih. Ini tuh tahan lama banget sayang. Beli sekarang, linknya ada di deskripsi. Berlatar di SMA Byeoksan, Kabupaten Sragen, kita diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Yeon Sion. Seorang pria pendiam, juara cerdas cermat yang sangat berambisi untuk selalu mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Ketika pelajaran berlangsung, Cikgu Jasmine pun memanggil si Eon dan salah satu siswa lainnya yang bernama Jeon Yong Bin untuk memberi ucapan selamat atas keberhasilan mereka meraih peringkat dari ujian-ujian yang telah dilewati. Meski Yong Bin terbilang siswa yang cerdas, namun ia mempunyai perilaku yang cukup buruk, di mana ia terus membuli teman-teman sekelasnya hanya demi kesenangan. Bahkan karena Yong Bin merasa kesal dengan si Eon yang terlihat lebih pintar darinya, ia tak segan-segan mengganggu dan terus berusaha untuk mengintimidasinya. Si Eon yang tak suka akan keributan pun terlihat begitu santai dan memintanya untuk lebih berhati-hati, yang siapa sangka hal itu malah membuat Yong Bin merasa marah di sana. Untung saja ketegangan segera terpecah dengan datangnya beberapa pria baseball yang tengah mencari An Sohu atau siswa tersantai yang pernah saya lihat, di mana pria ini dikabarkan telah memukuli seorang wanita bernama Nayeon. Hanya karena merasa risih karena wanita itu selalu mengejarnya. What the fuck? Sama cewek bro, berani anjir. Pria-pria baseball yang tak menyukai hal itu pun datang untuk membuat perhitungan atas apa yang telah Anso lakukan. Dan lihatlah. 야. 일로 와. Anso, si petarung jalanan yang sudah pensiun ini pun dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat amat mudah. Namun meskipun begitu, ia masih mempunyai tata krama, di mana hal itu dapat kita lihat ketika ia meminta maaf karena tak sengaja menjatuhkan alat tulis si Eon di sana. Hari-hari Sion pun terus berjalan seperti biasanya, di mana ia harus selalu menerima intimidasi yang Eon Bin lakukan. Sebenarnya si Ian mempunyai greget untuk melakukan perlawanan, namun mau bagaimana lagi, ia tak mempunyai kekuatan yang cukup untuk hal itu. Hingga di sebuah kesempatan, si Eon yang sudah benar-benar muak pun memberanikan diri meminta Yeong Bin agar tak lagi mengganggunya. Namun seperti apa yang kita tahu, bahwa pria itu terlalu kuat untuk si Eon, sehingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dengan semua keadaan ini. 다시 해봐. 오빠. 영빈. 놓지 마. Mengulik sedikit kehidupan si Eon, sebenarnya ia mempunyai kehidupan yang cukup mapan dengan ayahnya yang selalu memperlakukannya dengan amat baik. Namun semua itu tidak cukup karena sang ayah terlalu sibuk dengan urusan pribadinya, sehingga tak tahu apa yang tengah ia alami selama ini. Tentu hal itu menjadi masalah tersendiri untuknya, merasa kepintaran tak dapat menolong dalam situasi seperti ini. Hingga tiba-tiba seorang pria datang mengetuk pintu untuk mengantarkan pesanan yang ternyata 나 안 시켰는데? 어?
이거 102동인데? 중구야, 나 물 한 잔만. Meski Anso hanya salah alamat atau alamat palsu seperti lagu Ayu Ting Ting yang sempat viral dahulu, namun sepertinya ini akan menjadi awal yang baik untuk perkenalan mereka dan bahkan mungkin saja juga dapat menjadi awal yang baik untuk kehidupan si Eon ke depan nantinya. Kembali ke sukacita masa-masa SMA, di mana hari ini SMA Byeoksan kedatangan murid baru yang bernama Boom Seok. Kebetulan sekali murid baru itu juga berpenampilan culun dan pendiam seperti si Eon, sehingga membuat Yongbin dan kawan-kawan sangat bernafsu untuk mengganggunya. Si Eon yang melihat hal itu pun berusaha memecah perhatian dan hampir saja berbuat nekat dengan pena yang telah ia siapkan. 자도 돼? 응? Seketika emosi Yongbin dan kawan-kawan pun mulai terpancing. Untung saja Anso segera datang mendekat melerai ketegangan mereka. Namun tak berhenti sampai di sana. Atas apa yang si Eon lakukan membuat Yongbin dan kawan-kawan semakin marah dan bahkan mereka mulai menyusun rencana untuk mengganggu si Eon dengan cara yang lebih brutal. Dalam momen ini kita diberitahu bahwa Yongbin dan kawan-kawan mempunyai circle kehidupan yang buruk. Namun tak berfokus akan hal itu, kita hanya diberitahu bahwa Yongbin telah memikirkan sebuah cara untuk mengacaukan kehidupan si Eon dengan melibatkan seseorang di sana. Hingga di keesokan harinya ketika ujian berlangsung, Yongbin diam-diam memanggil Boom Seok untuk memintanya melakukan sesuatu, di mana murid culun itu diminta menempelkan sebuah koyo cabe yang akan membuat si Eon linglung tak sadarkan diri. Boom Seok pun sangat ketakutan dengan ancaman yang Yongbin berikan, sehingga mau tak mau ia harus nekat melakukannya. 벌레가 자꾸 날아다녀가지고. Benar saja, tak berselang lama dari itu si Eon mulai linglung tak terkendali. Namun meskipun begitu ia tetap berusaha sadar demi keberhasilan ujian kelas yang tengah ia jalani. Hingga ketika penilaian berlangsung, si Eon menyadari bahwa dirinya gagal menjawab satu pertanyaan atas ujian kelas yang diberikan. Yang siapa sangka hal itu membuatnya sangat marah dan begitu brutal. Kalian tahu apa yang si Eon lakukan? Ya bro, si Eon tahu bahwa ini semua ulah Yongbin dan kawan-kawan, sehingga ia nekat bertindak di luar nalar untuk memberi mereka pelajaran di sana. 잠깐만. Anso yang melihat kejadian itu pun segera bangkit dari tidurnya dan mencoba melerai pertikaian mereka. Namun si Eon yang sudah terlanjur marah tak memperdulikannya lagi. Dan si Eon terus berusaha menyerang Anso. Namun pria itu masih teringat dengan sebotol air yang pernah Eon berikan dan tak mau melakukan perlawanan. Hingga Cikgu Jasmine datang melerai pertikaian mereka. Dan 손을 말리다가 저까지 의자 때문에 위험에 처할 뻔했어. Yongbin pun harus mendapatkan perawatan atas luka-luka yang cukup parah. Terlihat jelas ibu dari pria itu sangat marah atas apa yang telah menimpa putranya. Namun tentu saja Eon tak mau menjadi kambing hitam di sini dan mulai menunjukkan apa yang telah diperbuat putranya sebelum insiden ini terjadi. Seketika guru itu pun membawa ibu Yongbin keluar dan menjelaskan bahwa kekerasan memang sangat dilarang dalam lingkungan sekolah. Namun jika kamu mau memperpanjang masalah ini, maka perbuatan Yongbin dapat mencemarkan nama baik sekolah. Jadi masalah itu berlalu begitu saja. Namun di hari selanjutnya beberapa anggota geng Yongbin datang menemui si Eon berniat untuk membuat perhitungan atas apa yang telah ia lakukan. Si Eon pun tak lagi gentar akan intimidasi yang diberikan dan malah menantang mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat secara jantan. Seketika itu ia mengajak mereka pergi ke toilet sekolah dan langsung menutup pintu agar murid-murid lain tak dapat melihat atas apa yang akan terjadi. Dan pena kecil mulai dikeluarkan. Setiap detik suaranya seperti menjadi genderang perang yang membara sehingga membuat mereka sangat ketakutan di sana.
그만하자. 부탁이다. Sementara itu, ternyata Hyung, si tangan kanan Yongbin, telah mengetahui apa yang tengah terjadi dan datang untuk menanyakan berapakah bayaran untuk membalas semua kejadian ini. Setelah apa yang terjadi, si Eon terus termenung memikirkan semua masalah yang ia hadapi, sedangkan Anso, si pria santuy, masih terus saja menjalani rutinitasnya dengan senang hati. Perlu kalian ketahui bahwa Anso tak pernah memiliki rumah dan selalu tidur di dalam kelas setelah menjalani pekerjaannya yang melelahkan. Sedangkan si Eon yang merasa kesepian di rumah lebih senang menghabiskan waktu di dalam kelas sehingga membuat hubungan mereka semakin dekat. Tapi kalau dipikir-pikir, Anso hanya memikirkan kerja dan sekolah hanyalah formalitas sekaligus menjadi kos gratis untuknya. Pinter banget ini orangnya, Cok. Kini kedekatan mereka semakin terbangun, bahkan si Eon yang sejatinya pendiam tak segan-segan lagi mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Sementara itu ternyata Hyung terus mencari informasi dari Yongbin kapan penyerangan harus dilakukan. Hingga ketika jam pelajaran selesai, si Eon yang berniat untuk pergi ke tempat les tiba-tiba dihadang Yongbin, Hyung, dan beberapa anggota lainnya. Si Eon yang menyadari keberadaan mereka pun berniat untuk berlalu begitu saja. Namun tanpa basa-basi, Hyung langsung melepaskan bogem mentah dan membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Bum Seok yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan segera bergegas menemui Anso untuk memberitahu bahwa si Eon kini berada dalam bahaya. Semula pria itu sempat menolak karena dirinya tak tertarik untuk mencampuri urusan orang lain. Namun Bum Seok terus memaksa dan bahkan bersedia mengganti upah harian freelance Anso seperti biasanya 2 kali lipat. Keadaan si Eon semakin terdesak dengan intimidasi yang terus diberikan. Namun ia tak menyerah begitu saja dan mulai memikirkan cara untuk menghadapi mereka semua. Hingga ketika Hyung semakin mendekat, si Eon segera melancarkan serangan sehingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. 야, 나와봐. Untung saja Anso datang tepat waktu, melerai pertikaian mereka dan berniat untuk membawa si Eon pergi. Namun ternyata Hyung tak mau melepaskannya begitu saja sehingga baku hantam pun kembali terjadi. 그러다 뒤진가? 와, 한 건 했네. Hingga siapa sangka Bum Seok datang menghentikan Yongbin di sana. 가자. Tentu hari ini menjadi hari yang sangat melelahkan. Untuk itu Anso pun mengajak Bum Seok dan Sion pergi mencari makanan bersamanya. Anso pun mengajak mereka singgah ke kedai tempatnya bekerja untuk menikmati makan malam bersama. Namun sebelum itu mereka harus membereskan pekerjaan Anso sebagai gantinya. Mungkin hal ini tidak cukup penting untuk kalian, tapi asal kalian tahu, jika kita lihat raut wajah Bum Seok dan Sion, mereka seperti sadar bahwa inilah nikmatnya hidup, menikmati kehangatan bersama teman. Namun momen itu tak berlangsung panjang karena si Eon kembali menerima pesan dari sang ayah yang tentu membuat mereka harus segera mengakhiri kebersamaan ini. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dan tentu saja si Eon juga harus kembali meratapi kesepian ini.
Setelah insiden yang terjadi, Gisul kakak besar Hyung pun memintanya datang untuk memberi penjelasan atas apa yang telah terjadi. Karena ternyata waktu yang digunakan Hyung untuk membantu Yongbin menghajar si Eon membuat beberapa tugas yang Gilsu berikan tidak dijalankan dengan baik. Dan tanpa basa-basi langsung memberinya pelajaran di sana. Dan seiring berjalannya waktu, Anso terus mengajak Bumseo dan si Eon menikmati keseruan bersama. Bumseo pun merasa sangat senang karena meskipun terlahir dari keluarga yang kaya tapi tak pernah merasakan keseruan dalam hidupnya. Namun tidak dengan si Eon yang masih terpaku dengan tugas-tugas dan jadwal yang ia jalani, sehingga kembali berpamitan untuk menyudahi keseruan ini. Hingga siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan Yongyi, sepupu wanita Hyung yang sepertinya wanita itu telah terpikat dengan karismatik dalam dirinya. Si Eon pun merasa heran apa maksud dari hal ini. Namun Yongyi sama sekali tak memperdulikan hal itu dan tetap mengajaknya menghabiskan waktu bersama berdua. Anjay. Kembali ke kisah kasih di sekolah. Semua murid terlihat begitu menikmati kesibukannya masing-masing di sana. Hingga tiba-tiba Yonbin datang dan memohon di hadapan si Eon untuk memintanya menjelaskan kekacauan yang telah ia buat kepada ibunya. Bumseo pun tak keberatan akan hal itu dan meminta si Eon untuk melakukannya jika hal ini memang bisa menjadi akhir dari perselisihan mereka. Tentu saja hal itu membuat Yongbin merasa sangat senang dan langsung mengajak mereka pergi ke suatu tempat dengan alasan pergi menemui ibunya. Namun siapa sangka setibanya di sana ternyata Gilsu dan kawan-kawan telah menunggu kedatangan mereka. Anso pun tak merasa heran karena ia sudah berpikir dari awal bahwa inilah yang akan terjadi, hingga Gilsu datang mendekat untuk menunjukkan luka-luka Hyung dan meminta ganti rugi untuk semuanya. Seketika Anso mengelak karena ia sangat yakin bahwa dirinya tak akan pernah mencederai tangan Hyung, yang padahal kita tahu bahwa Gilsu sendirilah yang telah melakukannya. Si Eon pun tak tinggal diam dan meminta Gilsu memberikan bukti-bukti atas apa yang telah dia tuduhkan. Namun hal itu malah membuatnya semakin marah dan meminta si Eon segera menyiapkan uang 15 juta won untuk menyudahi masalah ini. 수아 괜찮아? Sejak pertemuan itu mereka selalu diikuti orang-orang tak dikenal. Entah apa maksud dari semua itu, namun tentu saja membuat mereka semua merasa sangat risih. Si Eon yang tak sabar lagi pun segera menghubungi Yongyi untuk mencari tahu siapa Gilsu sebenarnya. Seketika Yongyi menjelaskan bahwa Gilsu merupakan orang yang sangat amat berbahaya dan mempunyai banyak sekali koneksi-koneksi gangster kejam di luar sana. Mendengar hal itu, si Eon menanyakan apakah yang akan terjadi jika uang yang Gil minta tak ia berikan. Yongyi memberitahu bahwa Gilsu merupakan pria yang sangat kejam dan tak segan-segan menghancurkan kehidupan seseorang jika tak berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Di keesokan harinya, Bumseo yang merasa cemas akan ancaman yang diberikan pun menyiapkan uang yang Gilsu minta agar hal-hal buruk tak terjadi pada mereka. Tentu Anso terkejut mendengar hal itu karena 15 juta won menurutnya jumlah yang luar biasa dan sangat amat banyak. Lain halnya dengan si Eon yang kini telah mempunyai rencana lain dengan situs web judi online yang telah berhasil ia dapatkan. Karena selain menjadi pria kejam, Gilsu merupakan pengendali situs judi online yang membuat para remaja terjerumus ke dunia hitam, terjerat pinjol, dan tentu saja hal itu dapat mereka gunakan untuk memenjarakannya. Mereka pun mulai menyusun rencana di mana Anso memutuskan untuk menemui Gilsu and the gang seorang diri agar ia dibawa ke markas dan dapat melakukan penggerebekan secara langsung. Maka dari itu Anso datang mendekati Gilsu untuk membahas situs-situs yang ia kendalikan dan mengajaknya untuk berbincang bersama. Gilsu pun mulai merasa cemas dan benar-benar mulai membawanya pergi dari sana. Hyung sangat heran atas apa yang tengah terjadi kali ini, hingga Yongyi pun memberitahu bahwa dirinya saat ini tengah bekerja sama dengan si Eon untuk memenjarakan Gilsu, yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Ketika si Eon mendekat, Yongyi langsung memberitahu titik lokasi di mana Gilsu akan membawa Anso. Namun Bumseo malah merasa hal ini tak seharusnya terjadi karena Anso kini benar-benar dalam bahaya, sehingga berniat menyerahkan uang untuk mengakhiri semua ini daripada mati.
Sedangkan kini Anso yang telah tiba di sebuah pintu gerbang langsung mengirimkan pesan agar rekan-rekan lainnya segera datang. Semua seperti berjalan sesuai rencana, namun ternyata tidak, karena setibanya di dalam sana Gilsu langsung menghajarnya dengan sangat brutal dan langsung menyiapkan perlarian. Bumseo yang telah tiba di sana pun segera turun dan mulai mencari keberadaan Anso saat ini, hingga siapa sangka ketika pintu itu terbuka, tiba-tiba 혼자 왔어? tak berselang lama dari itu, si Eon pun tiba di titik lokasi bersama dua ladusing setempat. Namun sialnya, rumah itu telah kosong dan mereka juga tak dapat melakukan penggeledahan karena belum membuat surat izin untuk melakukan pemeriksaan. Dengan itu, dua bapak ladusing ini pun memutuskan untuk menunda pemeriksaan dan berjanji akan segera menghubungi si Eon sebelum pergi meninggalkan tempat ini. Seperti biasa, ladusing datangnya akhir ya. Kalau awal-awal gini pasti dia tuh nggak mau gitu. Seketika si Eon merasa sangat cemas dan memutuskan untuk turun langsung melakukan pencarian. Untuk itu ia mulai mengendap-endap berusaha memasuki rumah ini, hingga siapa sangka mereka semua telah pergi dan terdapat bercak darah. Semua berkas yang Yongji jelaskan telah hilang dan bahkan kita kini juga tak tahu Anso berada di mana. Ternyata, tepat sebelum si Eon datang, Jilsu telah menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan dan langsung mengajak semua anggotanya bergegas menyelamatkan diri. Bahkan insting Gilsu juga sangat tajam, karena ia tahu bahwa Yongyi lah yang telah menyebabkan semua kekacauan ini. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, ia meminta Hyung segera datang menemuinya di sebuah lokasi bernama Mangudong untuk mempertanggungjawabkan kekacauan ini jika tak mau Seungchan atau adik bungsunya dalam bahaya. Hyung pun merasa cemas dan langsung meminta Yongyi untuk pergi mencari tempat berlindung, sementara dirinya akan solo rank ke sana. Namun pada saat itu, ia juga mendapatkan panggilan dari Seon yang memberitahu bahwa lokasi yang Yongyi tunjukkan sudah kosong tak berpenghuni. Untuk itu Yongyi memintanya terus waspada dan menunggu kabar darinya, karena ia akan pergi mengikuti Hyung untuk mencari tahu lokasi Gilsu saat ini. Seon pun benar-benar merasa bersalah karena sikap gegabahnya membuat keadaan Anso dalam bahaya. Sampai akhirnya ia bergegas pergi setelah menerima pesan dari Yongyi di sana. Sementara itu Gilsu yang sudah murka dengan semua ini benar-benar tak sabar menanti kedatangan Hyung. Hingga ketika pria itu menampakkan diri, Gilsu sudah tak segan-segan lagi memberinya pelajaran. 야, 이 씨발. Semula Hyung hanya diam menerima pukulan-pukulan yang diberikan, namun sepertinya Gilsu akan bertindak lebih kepada Anso untuk melampiaskan amarahnya. Maka dari itu Hyung pun tak lagi dapat menahan diri dan mengajaknya duel 1 lawan 1 untuk mengakhiri semua ini. Pertarungan berlangsung begitu sengit, namun sialnya Gilsu begitu kuat dan berhasil melumpuhkan Hyung dengan sangat amat mudah. Yongyi yang melihat hal itu pun tak tinggal diam dan langsung menghantam kepala Gilsu agar mereka dapat segera melarikan diri. Namun siapa sangka pria itu sadar begitu cepat dan langsung menghajarnya dengan sangat amat brutal. Hingga di titik darah terakhir, Seon datang menampakkan diri dengan membunyikan sirine agar Gilsu segera pergi. Sepertinya rencana itu berjalan dengan baik dan ia langsung bergegas melepaskan Anso dan Bumseo di sana. Namun siapa sangka tiba-tiba Gilsu beserta anggotanya kembali datang mendekat karena telah menyadari tipuan yang Seon lakukan. Dan 같은 평가에 소개하고 개새끼야. 나가. 그니까 돈 달라면. 신들아. di tengah-tengah ketegangan ini, polisi setempat yang telah Seon hubungi pun datang dan meminta mereka semua untuk menyerah. Gilsu yang tak mau berakhir di penjara tentu tak akan diam saja dan langsung bergegas melarikan diri. Namun luka yang telah diberikan membuat Seon tak dapat melupakannya begitu saja, sehingga ia terus melakukan pengejaran. Tentu hal itu membuat Gilsu semakin geram karena pelarian yang terhenti, dan seketika itu ia juga langsung menyerangnya di sana.
어떻게 쑤셔줄까? 어이! Untung saja ketika Sion mulai kewalahan, Anso datang tepat waktu untuk membantunya melakukan perlawanan. Dengan itu mereka terus bekerja sama untuk melumpuhkannya. Dan setelah perjuangan yang cukup keras, Gilso pun berhasil dilumpuhkan dan tentu saja hal itu membuat Anso sangat bangga dengan keberanian yang si Eon lakukan. Sementara itu dengan semakin banyaknya polisi yang mendekat, Hyung segera meminta Yongyi pergi membawa Seongchan dari tempat ini. Seketika pihak kepolisian mulai menahan mereka. Gilso yang tak terima dengan semua ini pun mengancam Hyung akan membalas semuanya suatu saat nanti. Namun pria itu benar-benar sudah tak peduli dan malah memberinya sedikit pelajaran di sana. Dan setibanya di kantor kepolisian, ternyata kasus ini ditangani langsung oleh pengacara ayah Bumseo. Karena menurut informasi yang saya dengar, ayah Bumseo adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam wilayah ini. Sementara itu Bumseo diajak pergi untuk datang menemui Gilsu di ruangannya agar ia dapat melakukan penyiksaan di sana. Mangklek ya naik disiksa. Namun tetap saja jiwa culun masih melekat meski telah melewati kekejaman-kekejaman yang sempat ia alami. Meski terlihat sangat marah, namun Bumseo tak mempunyai keberanian sampai akhirnya ia juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, si Eon membawa Yongyi datang menjenguk Anso yang masih terbaring lemas tak berdaya di sana. Pada momen ini kita pun dapat melihat dengan jelas bagaimana kejadian-kejadian telah membangun kedekatan mereka. Terlebih lagi ketika si Eon membawakan makanan kesukaan Anso. Wah, ini benar-benar merasakan bagaimana senangnya dianggap sebagai teman, ya kan? Namun di sisi lain dari kebersamaan mereka, ayah Bumseo yang bernama Jin Won selaku anggota dewan merasa malu dengan apa yang telah Bumseo lakukan. Dan